disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan saudari dalam Redenasi India pada hari ini diberikan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh nilai akhir kelulusan. Sebagai doktor, saudari Pemi Christian dinyatakan lulus dengan predikat wisuda. Sangat memuaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, kami ucapkan selamat datang. Dan kami yang kami hormati Ibu Dr. Rosmina. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 29 Juni 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Pemi Christian NIM C203-23038. Judul disertasi Peran Moderasi Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Keuangan dalam pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum. Dengan hormat Bapak Profesor Dr. Mukhtar Lutfi, SDMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Ujian promosi doktor atas nama calon Pemi Christian saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kami mempersilahkan promotor Pemi Christian, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasih, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanggungjawaban akademik. Ujian terbuka disertasi. Yang terhormat pimpinan dan sekretaris sidang ujian terbuka doktor. Yang terhormat oponen eksternal. Yang terhormat oponen internal,
yang terhormat tim promotor, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah kami tim promotor yang terdiri atas Muhammad Yunus Kasim selaku promotor, Dr. Pita Yantipata SMSI Ko-Promotor 1, Dr. Juliana Kada SMSI Ko-Promotor 2, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas disertasi Promopenda Saudari Feni Christian nomor stambuk C203-23038 yang berjudul Peran Moderasi Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Keuangan dalam Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi Rumah Tangga di Kota Gorontalo. Sebagai tahapan akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses studi dan bimbingan yang telah ditempuh oleh Promopenda, mulai dari ujian sidang komisi, ujian proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan naskah disertasi secara penuh. Pada tahap ini, tim promotor memiliki kewajiban akademik untuk menyatakan kelayakan ilmiah dari karya disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Disertasi saudara Promopenda yang telah melalui berbagai evaluasi akademik mendapatkan masukan konstruktif serta arahan metodologis baik dari promotor maupun para oponen ahli melalui forum-forum akademik sebelumnya. Setelah memperhatikan gagasan, ketekunan, serta capaian akademik Promopenda, tim promotor menilai bahwa Promopenda layak diajukan ke hadapan sidang terbuka ini guna dipertimbangkan lebih lanjut sesuai tradisi akademik Universitas Tadulako. Riwayat singkat Promopenda. Sebelum masuk pada evaluasi akademik karya ilmiah ini, izinkan kami memperkenalkan riwayat singkat Promopenda. Promopenda Feni Christian menempuh pendidikan sarjana S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang tahun 1998 hingga tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan Magister S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004 hingga 2006. Saat ini Promopenda berprofesi sebagai dosen pada Universitas Ihsan Gorontalo dengan jabatan fungsional lektor. 2. Bobot mutu akademik. Disertasi Promopenda berjudul Peran Moderasi Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Keuangan dalam Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi Rumah Tangga di Kota Gorontalo, mengangkat permasalahan mengenai rendahnya kualitas pengambilan keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap risiko investasi, rendahnya literasi keuangan, serta berkembangnya pola gaya hidup keuangan yang cenderung konsumtif. Permasalahan tersebut semakin penting karena masyarakat Kota Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada maraknya kasus investasi ilegal dan investasi bodong yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan investasi rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh persepsi risiko, tingkat pengetahuan keuangan, serta perilaku keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi originalitas gagasan, penelitian ini menawarkan pengembangan model keputusan investasi rumah tangga yang mengintegrasikan 3 dimensi utama, yaitu persepsi risiko sebagai faktor psikologis, literasi keuangan sebagai faktor kognitif, dan gaya hidup keuangan sebagai faktor perilaku. Penelitian ini tidak hanya melihat hubungan langsung antara variabel,
tetapi juga menguji simultan peran moderasi, ganda literasi keuangan, dan gaya hidup keuangan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan suatu model konseptual yang baru, disebut Behavior Investment Decision Model, yang menjelaskan bahwa keputusan investasi rumah tangga merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor psikologis, pengetahuan keuangan, dan perilaku konsumsi dalam konteks sosial ekonomi masyarakat berkembang. Dari sudut kontribusi ilmiah, disertasi ini memberi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Penutup, melalui forum sidang terbuka yang terhormat ini, kami selaku tim promotor menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako kepada kami untuk membimbing proses akademik Promopenda hingga pada tahap ujian terbuka disertasi. Seluruh tahapan akademik telah ditempuh oleh Promopenda secara sistematis, mulai dari penyusunan proposal penelitian, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan penyelesaian disertasi dengan ketentuan akademik yang berlaku. Setelah mencermati menyeluruh gagasan ilmiah, ketekunan akademik, serta kemampuan Promopenda dalam mengintegrasikan landasan teoritis, metodologis, dan empiris, kami memandang bahwa disertasi berjudul Peran Moderasi Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Keuangan dalam Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi Rumah Tangga di Kota Gorontalo telah memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah tingkat doktor. Disertasi ini tidak hanya memenuhi persyaratan akademik formal, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam pembuatan kerangka pengambilan keputusan investasi rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, tim promotor menyatakan bahwa disertasi Promopenda layak diajukan di hadapan sidang yang terbuka sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Adapun keputusan mengenai ketulusan Promopenda sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas, dan integritas akademik peran penguji dalam sidang terhormat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palu, 29 Juni 2026, Ketua Promotor Ahmad Yunus Kasim. Terima kasih Pak Profesor Yunus Kasim. Selanjutnya, atas permohonan saudari Promopenda, pada hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Peran Moderasi Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Keuangan dalam Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Investasi Rumah Tangga di Kota Gorontalo. Kami persilakan, sebelum kami mempersilakan saudari Promopenda, kami persilakan Pak Sekretaris, Pak Dr. Muzakir untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Persilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 831 jaring DSP jaring UN 28.12 jaring KM .01.04 jaring 2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca rekomendasi koordinator program studi ilmu ekonomi tentang tim penguji ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi menimbang A. Bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako sebagai syarat untuk menggelar gelar doktor strata 3 ilmu ekonomi, bahwa untuk memenuhi kesempurnaan dalam penulisan disertasi tentang tim penguji ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi yang memenuhi syarat untuk dimaksud tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti A dan B di atas, penyelenggaraan ditetapkan dengan surat keputusan direktur, mengingat dan seterusnya, memutuskan
menetapkan pertama, mahasiswa ujian disertasi terbuka di bawah ini, nama promovenda Pemi Christian, NIM C203233038, program studi Doktor Ilmu Ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen keuangan, judul peran modernisasi literasi keuangan dan gaya hidup keuangan dalam mempengaruhi persepsi risiko terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo. Tim pelaksana ujian. Pertama, Profesor Dr. Mukhtar Lutfi SMSI sebagai Ketua Penguji, Dr. Muzakir SMSI sebagai Sekretaris Merangkap Penguji, Profesor Dr. Musalim Nohong SE MSI CRA CRP CWM sebagai penguji eksternal sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Asnadi SMSI sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Husna SMSI sebagai penguji anggota, Dr. Darman SMSI sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SMSI sebagai promotor sekaligus merangkap penguji, Dr. Vitayanti Fatah SMSI sebagai co-promotor merangkap penguji, Dr. Juliana Kadang SCMM sebagai co-promotor serta merangkap penguji. Kedua, ketiga, dan keempat dianggap dibacakan. Tertanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 17 Juni 2026, tertanggal Direktur Profesor Dr. Insinyur Wayan Sutapa, Master Engineering. Demikian Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Muzakir. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Anda. Waktunya maksimal 10 menit. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Profesor Dr. Mukhtar Lutfi SEMSI, yang terhormat Bapak Dr. Musakir SEMSI, yang ketiga yang terhormat Bapak Profesor Dr. Musalim Nohong SEMSI CRA CRP CEW, yang keempat yang terhormat Bapak Dr. Asnadi SEMSI, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Husna SEMSI, maaf Bu. Yang keenam yang terhormat Bapak Dr. Darman SEMSI. Yang ketujuh yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim SEMSI. Yang delapan yang terhormat Ibu Dr. Vitayati Fatah SEMSI. Dan yang kesembilan yang terhormat Ibu Dr. Juliana Kadang SEMM. Berikut adalah kesimpulan atau terkait dengan judul saya, yaitu peran moderasi literasi keuangan dan gaya hidup keuangan dalam pengaruh persepsi resiko terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo. Tantangan investasi yang ada di Gorontalo dilihat dari pertama adalah budaya kolektif pengambilan keputusan, di mana nilai kekeluargaan, kedekatan komunitas, dan tingginya kepercayaan sosial yang masih melekat di Kota Gorontalo. Kemudian banyaknya investasi ilegal. Yang pertama adalah kasus investasi bodong forex di Gorontalo, dan yang kedua kasus ML Kekuatan Hijau atau skema aplikasi seluler maksud saya. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif dari masyarakat di Kota Gorontalo. Rumusan masalah dalam penelitian saya ada 8. Yang pertama adalah bagaimana melihat karakteristik dari keseluruhan variabel.
Yang kedua, melihat secara parsial risiko keuangan dan simultan risiko keuangan dan risiko pasar berpengaruh terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo. Yang ketiga, melihat secara parsial apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo. Yang keempat, melihat secara parsial risiko pasar. Yang kelima, moderasi dari literasi keuangan terhadap risiko keuangan ke keputusan investasi. Yang keenam, literasi keuangan dapat memoderasi risiko pasar terhadap keputusan investasi. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup keuangan apakah bisa memoderasi risiko keuangan terhadap keputusan investasi. Dan yang kedelapan adalah apakah gaya hidup keuangan dapat memoderasi risiko pasar terhadap keputusan investasi. Ini adalah grand teori penelitian disertasi saya, di mana landasan teori utama menggunakan behavior finance theory, kemudian didukung oleh prospect theory dan theory of plan behavior. Kemudian untuk kerangka grand teorinya melihat 5 variabel, yaitu yang pertama persepsi risiko, yang terbagi menjadi 2, yaitu risiko keuangan dan risiko pasar. Kemudian saya memakai 2 variabel moderasi, yaitu literasi keuangan dan gaya hidup keuangan terhadap keputusan investasi. Di sini saya menggunakan pendekatan integratif sesuai dengan teori dari behavior finance. Saya membaginya untuk persepsi risiko dilihat secara psikologis, literasi keuangan secara kognitif, dan perilaku gaya hidup keuangan sebagai perilaku. Ini adalah model hipotesis yang saya ajukan. Yang pertama, melihat secara simultan risiko keuangan dan risiko pasar terhadap keputusan investasi. Yang kedua, dan hipotesis yang kedua dan yang ketiga, melihat secara parsial risiko keuangan dan risiko pasar. Sedangkan hipotesis keempat dan hipotesis kelima melihat moderasi dari literasi keuangan terhadap risiko keuangan dan risiko pasar. Kemudian moderasi untuk hipotesis 6 dan 7 adalah gaya hidup keuangan terhadap risiko keuangan dan risiko pasar. Populasi dan sampel menggunakan proporsi sampling dengan jumlah kepala keluarga di Kota Gorontalo adalah 66.777 dan jumlah sampel yang saya ambil adalah 382 yang dibagi secara proporsional kepada 9 kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Berikut adalah karakteristik responden yang saya pakai adalah 9 karakteristik responden, yaitu yang pertama jenis kelamin, status dalam keluarga, usia, pendidikan terakhir, pendapatan rata-rata bulanan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan investasi, kapan mulainya berinvestasi, dan kecamatan domisili. Hasil yang didapat bahwa responden didominasi oleh laki-laki yang berperan sebagai kepala keluarga, berada pada usia produktif 35-44 tahun, memiliki pendidikan menengah hingga tinggi, berpendapatan menengah dengan struktur keluarga inti 3-4 orang. Mayoritas telah memiliki investasi dan mulai berinvestasi pada periode 2022 sampai 2023. Kemudian untuk kesimpulan keputusan investasi, tabungan menjadi instrumen investasi yang paling dominan di hampir seluruh klasifikasi responden, kemudian diikuti oleh emas. Artinya ini mencerminkan bahwa preferensi masyarakat masih konservatif dan berorientasi pada keamanan serta kestabilan aset. Berikut adalah gambar hasil pengujian hipotesis. Untuk hipotesis pertama sampai keempat, baik secara simultan, parsial maupun moderasi dari literasi keuangan terhadap keputusan investasi, semua signifikan. Sedangkan dari hipotesis kelima sampai hipotesis ketujuh tidak signifikan. Artinya literasi keuangan hanya satu yang bisa memoderasi, sedangkan gaya hidup keuangan dua-duanya tidak bisa memoderasi terhadap variabel dependennya.
Kebaruan dari penelitian atau novelty saya untuk penelitian ini adalah yang pertama, fokus pada konteks lokal masyarakat Gorontalo, yang mana sudah saya sampaikan di awal bahwa masyarakat Kota Gorontalo memiliki nilai kolektivitas dan kekeluargaan yang kuat, kemudian persepsi resiko yang unik karena adanya kehati-hatian dan aversi dari resiko. Kemudian untuk masyarakat Gorontalo, sesuai dengan hasil survei dari OJK tahun 2025, indeks literasi keuangan maupun inklusi keuangannya masih sangat rendah. Yang kedua adalah saya mengembangkan model keputusan investasi rumah tangga melalui pengujian moderasi ganda. Yang saya usulkan adalah Behavior Household Investment Decision Model atau model keputusan investasi rumah tangga berbasis behavior finance, di mana hasil akhir pengembangan dilihat daripada faktor psikologis, kognitif maupun faktor perilaku. Untuk kontribusi hasil penelitian, yang pertama kontribusi teoritis, literasi keuangan berfungsi sebagai risk dampener, kemudian model integratif, psikologi, kognitif dan perilaku. Yang ketiga, dominasi faktor eksternal, di mana risiko pasar lebih kuat. Kemudian kontribusi metodologis, CPLS dengan dual moderasi. Untuk kontribusi praktis, arah program literasi keuangan yang lebih efektif, pentingnya stabilitas lokal, kemudian perubahan perilaku keuangan, pengembangan produk investasi, dan penguatan hubungan menabung dan investasi. Untuk keterbatasan penelitian, yang pertama masih menggunakan desain cross-seksional, kemudian keterbatasan lokasi dan sampel, yang ketiga keterbatasan variabel, dan yang keempat keterbatasan sumber data. Kesimpulan yang pertama, persepsi risiko yang terdiri dari risiko keuangan dan risiko pasar, literasi keuangan dan gaya hidup keuangan, serta keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo berada pada kategori cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang cukup baik terhadap pengelolaan keuangan dan aktivitas investasi. Secara simultan dan parsial, semuanya untuk risiko pasar dan risiko keuangan dan risiko pasar maksud saya terhadap keputusan investasi. Sedangkan untuk moderasi literasi keuangan hanya satu yang mampu memoderasi, sedangkan untuk moderasi gaya hidup kedua-duanya tidak mampu dimoderasi. Untuk saran-saran ada implikasi praktis, teoritis, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki proses tanya jawab. Semoga Promovenda sudah siap untuk dipromosikan pada hari ini. Untuk itu, kesempatan pertama kami berikan kepada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Nursyadi Noho. Waktunya kita tidak batasi, silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sama-sama kita hormati pada hari ini, Profesor Dr. Mukhtar Lutfi selaku pimpinan sidang, sekaligus juga nanti adalah penilai, kemudian Bapak Dr. Sakir, kemudian Dr. Asngadi, kemudian Profesor Dr. Husna, Dr. Darman, Profesor Dr. Muhammad Mustasi, Dr. Pita Jayanti Bata, dan Dr. Juliana Kadang. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk hari ini reuni sebenarnya. Ya. Karena di sini ada beberapa orang yang pernah sama-sama satu alma mater. Kalau Pak Asngadi ini kan sama-sama S2-nya, sama-sama S3-nya. Prof. Husna sama-sama S3-nya. Kemudian reuni yang lain itu adalah reuni kampung. Saya dengan Prof. Yunus satu jalan di kampung. Kemudian selamat Bu Femi sudah sampai pada tahapan dan sebelumnya adalah tahapan terakhir ya. Kemudian selamat juga kepada keluarga dan hadir
yang pasti yang duduk depan ini adalah keluarga dekat, ada teman tidur barangkali di sini. Ya. Kemudian ada tamu juga di sebelah kanan. Kalau kita mendengar tadi uraiannya promotor kan sebenarnya sudah selesai ini masalah. Karena tidak mungkin sampai pada tahapan ini kalau kemudian tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilalui. Makanya pantaslah. Dari fakultas ada yang gitu. Oh ada pimpinan Pak Dekan mana? Beneran Pak Dekan ini kan satu provinsi juga dengan saya. Jadi, beliau kan ada jadi foto ya. Selamat Pak Ibu, salah seorang stafnya insya Allah masuk pada tahapan terakhir dan berharap setelah selesai ini kembali memperkuat kembali apa yang ada di dalam fakultas. Tentu akan meningkatkan literasi. Berharap juga bahwa nantinya setelah Ibu Pemi selesai dan menjadi doktor, nanti doktornya apa? Doktor literasi atau doktor perilaku keuangan. Dan ini menarik. Saya sebenarnya tidak ingin bertanya, saya hanya meminta konfirmasi karena tahapannya kan sudah sidang komisi dan luar biasa perjuangannya Bu ya. Kemudian ada juga ujian, seminar proposal, seminar hasil dan seterusnya sampai hari ini. Sehingga saya hanya akan meminta satu konfirmasi sebagai seorang, insya Allah kalau lulus menjadi seorang doktor, bahwa di dalam temuannya Ibu Pemi ini, literasi keuangan itu mampu memperkuat pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi. Tetapi pada sisi yang lain, gaya hidup keuangan tidak berperan sebagai variabel moderasi gitu ya. Jadi dia tidak bisa memperkuat atau memperlemah, atau mungkin ya dia sebenarnya moderasi tapi tidak signifikan gitu ya. Berarti kalau gaya hidup orang Gorontalo itu belum bisa mendorong dia, meskipun dia punya pemahaman, tetapi berarti kan kita bisa lihat bahwa mereka cenderung rasional. Karena kalau sudah masuk pada tahapan behavioral finance, maka orang kemudian cenderung untuk irasional di dalam decision making. Nah, secara empirik, Ibu pasti mungkin juga ada di dalam ini, tapi meskipun tidak menjadi seorang responden. Secara empirik, Ibu Pemi menjelaskan perbedaan kekuatan moderasi kedua variabel tersebut. Nah, apakah terdapat karakteristik responden atau kondisi sosial ekonomi? Karena Ibu kan juga menjelaskan tentang identitas responden pria. Tadi kalau nggak salah lebih dominan pria ya, kalau di Gorontalo ya. Iya. Tapi bagi laki-laki lebih dominan ibu-ibu Pak. Biar bagaimana panjangnya kita punya gelar, kalau disuruh ke pasar kita ke pasar. Silakan diceritakan Bu. Perbedaan dari literasi keuangan mampu memperkuat pengaruh persepsi risiko terhadap investasi, dan sedangkan gaya hidup keuangan tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi. Secara empiris itu adalah hasil penelitian saya, yang mana menurut saya perbedaan ini terjadi karena kedua variabel tersebut bekerja melalui mekanisme perilaku yang berbeda, baik literasi keuangan maupun gaya hidup. Kalau literasi keuangan merupakan kapasitas dari responden dalam memahami keputusan investasi, sedangkan kalau gaya hidup lebih kepada bagaimana pengelolaan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pendapatan yang masuk dipakai untuk konsumsi. Untuk gaya hidup lebih mencerminkan pola konsumsi dan pengelolaan keuangan sehari-hari. Maksud saya, dengan kata lain, gaya hidup lebih banyak mempengaruhi bagaimana pendapatan dibelanjakan, bukan bagaimana risiko investasi dievaluasi. Sehingga secara keseluruhan gaya hidup keuangan tidak bisa memoderasi risiko keuangan maupun risiko pasar terhadap keputusan investasi. Sekian. Jadi nanti perlu kalau setelah misalnya Ibu Pemi ini menjadi doktor dan teruji kemudian
lapangan, maka kita harus mendorong. Saya lihat di temuannya juga kan lebih mengoptimal, lebih memprioritaskan aspek literasi ketimbang intervensi terhadap gaya hidup ya. Jadi atau mungkin adakah pengamatan Ibu Femi tadi kan S2-nya di mana, di Kupang? Di UNAS, Prof. Di UNAS program studi manajemen. Soalnya sudah lama sekali, Prof. 2004 sampai 2006. Di Kupang satu ya? S1 yang di Kupang. Berarti kan pernah berinteraksi juga di sana, meskipun waktu itu umurnya masih belum bisa memberikan satu masukan. Nah di dalam risetnya kan apakah Ibu temukan, karena lebih banyak, lebih bagus penguatan itu pada literasi keuangan ketimbang tadi gaya hidup, atau gaya hidupnya sudah segitu-gitunya lah. Tidak sama misalnya yang lain bahwa ada gaya hidup itu demonstration effect seperti di asal saya dengan Prof. Yunus. Kalau yang beli-beli itu kan gaya itu kan gaya hidup sebenarnya, sehingga mereka mau berpengaruh terhadap investasinya. Biar mami itu bukan emas, Ibu lebih mengedepankan literasi ketimbang gaya hidup gitu. Betul begitu ya? Kalau hasil penelitian saya bahwa literasi keuangan, kalau untuk daerah Kota Gorontalo memang yang diperlukan adalah literasi keuangan. Bukan saya tidak menganggap penting untuk gaya hidup keuangan, tetapi saya melihat bahwa sesuai dengan temuan penelitian saya justru menunjukkan bahwa dalam konteks rumah tangga di Kota Gorontalo, gaya hidup seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lebih berperan sebagai perilaku pengelolaan keuangan sehari-hari. Sedangkan ketika rumah tangga dihadapkan pada keputusan investasi yang mengandung resiko, faktor yang benar-benar mampu untuk mengubah cara mereka berpikir atau menentukan keputusan investasi adalah faktor literasi keuangan. Karena sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang sudah saya masukkan sebagai lampiran bahwa semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin orang paham akan investasi yang mana yang benar-benar bisa dipilih. Tetapi saya dapati di Kota Gorontalo sendiri tingkat pendidikan sebenarnya ada orang yang tingkat pendidikannya tinggi, Prof, tapi literasi keuangannya malah cenderung menurun. Orang yang orang yang pendidikannya tidak rendah tapi sedang, maksud saya tingkat literasinya malah cenderung lebih tinggi. Itu saya dapati bahwa itu ditempa oleh pengalaman dan lain sebagainya. Silakan untuk memberikan materi tentang literasi supaya tidak sering nonton Bu ya. Ya, lihat sih. Oke, selamat Bu Femi, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Prof. Nur Salim sudah memberikan pertanyaannya, mencerahkan kita semua. Ya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Dr. Asnari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sidang, istimewa tamu kita dari Kompas, dari teman satu rumah saya, makanya saya dengan UPM cetak itu sudah lulus hari ini. Baik, UPM pertama selamat ya. Apapun alasannya, Ibu ada di kursi panas hari ini, ya, di meja panas. Tapi kan tidak ada jarak lari untuk lari, tetap aja yakin aja, insya Allah ada jarak. Baik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Prof. Salim tadi, beliau juga sudah memberikan prolognya, sebuah riset yang luar biasa, perjalanannya panjang dari mulai proposal dan seterusnya. Dan hari ini merupakan bagian dari akhir studi yang berakhir dengan mengembirakan. Meskipun bertahun tapi saya mengembirakan. Baik, saya tertarik dengan beberapa statement menarik di dalam presentasi Ibu ya, yang kemudian seandainya Ibu ini berkesempatan menjadi pimpinan daerah,
dan kemudian mengayomi seluruh warga, tentu kebijakannya makin banyak kita sebagai dosen. Kalau dosen paling tinggi hanya memberikan rekomendasi, tapi kalau jadi staf ahlinya gubernur, tentu catatan kritisnya itu menjadi sesuatu yang lebih luas dan paham. Saya lihat datanya Ibu ini dari sebagian besar jenis investasi adalah di tabungan, berikutnya di emas, dan saya melihat juga ada unsur usaha. Ya. Nah, ini menarik ketika kita bicara tentang usaha sebagai sebuah sektor real investasi keluarga. Nah, saya sebenarnya bermimpi suatu ketika riset ini akan kembali, mungkin 10 tahun ke depan, yang paling tinggi itu adalah usaha yang paling baik. Artinya sektor real itu betul-betul mendominasi di investasi itu. Tadi Ibu sampaikan kalau misalnya investasinya di emas, tabungan itu sebenarnya ya berjaga-jaga lah, ya kan? Atau bisa dikatakan kalau misalnya masih di level ya tradisional itu sifatnya risk avoider, menghindar risiko, belum menantang risiko. Sementara kalau kita ngomong ingin keuntungan lebih yang high risk, high return, semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga keuntungan. Satu pertanyaan buat Ibu, apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan sehingga kalau di riset berikutnya itu yang menengah tadi jumlah usaha yang masih sedikit ini bisa meningkat pada level yang tinggi sehingga usaha real itu bisa tumbuh lebih banyak yang dilakukan oleh keluarga. Apa kira-kira yang dilakukan? Kalau saya sebagai pimpinan seandainya, mungkin program prioritas yang bisa saya lakukan yang efektif adalah masih seputar penguatan literasi keuangan berbasis rumah tangga dan komunitas. Yang mana saya melihat bahwa untuk Kota Gorontalo sendiri sesuai dengan penelitian saya bahwa sudah saya sampaikan tadi bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk Kota Gorontalo, untuk Gorontalo secara keseluruhan masih sangat jauh, sangat rendah sekali untuk hasil secara keseluruhan untuk Indonesia. Sehingga menurut saya prioritas atau apa yang harus saya lakukan adalah bagaimana yang pertama penguatan terhadap literasi keuangan itu. Jadi literasi keuangan berbasis resiko rumah tangga dan komunitas, sehingga seperti yang Bapak sampaikan bahwa untuk usaha bisa lebih terdongkrak karena selama ini atau hasil penelitian yang saya lakukan untuk 3 tahun terakhir investasi, masyarakat Kota Gorontalo masih menganggap bahwa investasi untuk tabungan dan emas masih merupakan yang paling tertinggi karena kalau dari beberapa hasil penelitian mereka menganggap bahwa itu lebih bukan penghindar risiko Bapak, tapi ketika ada bisa dibutuhkan di kemudian hari mereka bisa ambil itu gitu. Kalau mereka ambil saham maupun yang lainnya, resikonya kan lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan untuk mungkin karena tingkat literasinya yang rendah, jadi mereka belum mau untuk mengambil resiko yang lebih tinggi. Yang penting setelah saya wawancara, yang penting ada tiap bulan gitu. Jadi dari bunga, kalau emas kalau memang kepepet ya bisa langsung dibawa dan ada hasilnya. Seperti itu. Kaitannya dengan investasi. Saya kebetulan punya bimbingan mahasiswa yang secara akademis itu biasa saja. Dia selesai di 7 tahun, ya, hampir DO, tapi dia seorang pengusaha. Ya, jadi mahasiswa ini bisa bayar UKT-nya sendiri dan usahanya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa menulis skripsi dari usaha yang dia lakukan. Padahal sebenarnya kalau dicermati prestasi akademiknya tidak bagus-bagusnya, tapi DO.
terkait dengan pendidikan ibu ini kan inline. Jadi tadi ada pernyataan, meskipun dia pendidikannya tinggi, tidak serta-merta literasi keuangan juga tinggi. Terkait dengan masalah bimbingan saya, apakah bisa dimaknai bahwa tidak serta-merta pendidikan yang tinggi itu kemudian bisa mendorong secara langsung kemampuannya dia untuk berinvestasi, terutama ke sektor ini yang saya sudah bahwa saya mendapati responden di Kota Gorontalo bahwa tingkat pendidikan sebenarnya tidak bisa menentukan literasi keuangan yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Ada yang seperti yang saya sampaikan bahwa pendidikannya tinggi tetapi literasinya malah rendah gitu. Sedangkan yang pendidikannya sedang atau cenderung rendah, tingkat literasinya malah lebih tinggi. Itu karena didukung oleh pengalaman investasi dan lain sebagainya. Sehingga kemarin saya melihat bahwa saya pikir karena saya membagi kemarin sebenarnya per segmen. Awalnya saya membagi per segmen untuk pendidikan. Jadi saya mau melihat bahwa kalau S2 apakah dia berani mengambil risiko atau tidak. Karena secara keseluruhan kan cuma mengambil tabungan dan emas. Kemudian saya melihat bahwa malah yang tingkat pendidikannya yang di bawah sesuai dengan hasil penelitian saya, mereka berani untuk bermain saham dan lain sebagainya. Kalau yang tingkat yang S2, S1, S2 malah mereka lebih cenderung ke tabungan dan emas. Makasih Pak Dr. Hasnadi. Selanjutnya saya pindah ke samping kiri saya pada Ibu Profesor Dr. Husna. Saya beri kesempatan karena beliau mau pimpin ujian di program S1. Saya persilakan. Terima kasih Pak Tuan. Selamat untuk Ibu Femi Christian yang sampai ke level ini ya. Semoga masih kuat Ibu ya. Ya, kalau dalam disertasi ini Ibu menggunakan behavior finansial untuk grand teorinya. Berkaitan dengan judul yang Ibu pilih, grand teori behavior financial ini tentu banyak unsur-unsur yang berlatar belakangi. Itu mohon dikonfirmasi dulu apa saja yang berkaitan dengan behavior finansialnya. Behavior finance sebenarnya lebih kepada bagaimana individu menentukan keputusan investasi. Jadi lebih kepada perseorangan atau melihat secara individu. Sehingga kenapa saya mengambil behavior finance theory dan saya mengembangkan dari novelty saya kembangkan dari behavior finance karena saya mau melihat bagaimana ketika behavior finance yang awalnya hanya individu bisa dilihat sebagai rumah tangga atau keputusan yang diambil secara rumah tangga. Dalam artian adalah rumah tangga bukan individu. Kalau rumah tangga, persepsi saya bahwa rumah tangga kan terdiri dari dua orang, suami dan istri. Ya, tetapi di dalam responden Anda mengatakan laki-laki dan perempuan, tidak menyebutkan kelompok itu ya, dan itu lebih banyak adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam pengambilan keputusan tadinya, kalau dilihat dari hasil ini adalah berdasarkan pendidikan seperti yang disampaikan, ternyata pendidikan tinggi literasinya biasa rendah atau sebaliknya. Kemudian ada waktu investasi, kemudian usia dan statusnya. Nah, kalau kita bicara tentang pendapatan, pasti akan berkaitan dengan pekerjaan. Dari responden diteliti atau pada populasi sampel yang digunakan di masyarakat Gorontalo, kira-kira dominan pekerjaan apa yang memiliki kemampuan untuk melakukan investasi? Mohon dijelaskan. Kemarin memang saya kan sudah melakukan penelitian terhadap 382
responden dengan 9 karakteristik yang saya tampilkan ini. Waktu di ujian tutup memang profesional kan minta pekerjaan kalau bisa ditambahkan, tetapi ketika saya membuka kembali untuk lembar kuesioner, saya tidak bisa menentukan atau saya lupa Prof, yang dari 382 ini mana yang PNS, mana yang swasta, mana yang nelayan dan lain sebagainya, karena setiap karakteristik dari 9 kecamatan itu kan berbeda-beda pekerjaannya. Kalau di bagian pesisir lebih banyak kepada nelayan, sedangkan kalau di daerah perkotaan lebih banyak kepada PNS, dosen, anggota dewan. Itu yang saya masukkan. Jadi ketika saya harus melihat, mengingat atau mencerna kembali kira-kira mana yang paling tinggi, pembagian kemarin itu kan secara random dan acak, dan saya tidak saya tidak sempat memasukkan untuk pekerjaan dari responden, sehingga kalau mau ditentukan mana yang paling tinggi untuk investasi, saya dari observasinya bisa kelihatan nggak? Kalau dari observasinya lebih banyak kepada swasta. Kalau saya melihat secara dibandingkan ASN berarti ya. Berarti yang berinvestasi itu lebih banyak non ASN. Iya. Berarti kita di sini tidak memungkinkan untuk melakukan investasi. Bukan tidak memungkinkan, Prof. Cuman itulah tadi saya katakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi, semakin tinggi pendidikan dari responden yang ada di Kota Gorontalo, malah mereka cenderung bermain di tadi itu tabungan dan emas. Sedangkan yang pendidikannya sedikit lebih di bawah, mereka mampu begitu bermain saham dan lain sebagainya. Bisa dikatakan hasil penelitian tentang pendidikan tadi dari status pendidikan misalnya dengan literasi, apakah bisa direalisasikan untuk masyarakat Kota Palu misalnya atau daerah lain selain dari Gorontalo? Kalau menurut saya, kalau di generalisasi seperti itu, mungkin setiap kota kan berbeda. Kebetulan di Kota Gorontalo, seperti yang saya sampaikan, bahwa tingkat literasinya sangat rendah, sehingga itu yang hasil penelitian yang saya dapatkan. Ya, tadi ada disampaikan budaya konsumtif masyarakat di Gorontalo, seperti tadi disampaikan. Kalau istilahnya Pak Prof tadi menggunakan yang manik-manik atau yang bling-bling ya. Menurut Ibu Penny sendiri, budaya konsumtif ini baik atau tidak? Kalau menurut saya tidak terlalu bagus kalau hidup konsumtif sebenarnya. Lebih kepada, kalau mau konsumtif sebenarnya harusnya lebih kepada bagaimana menyimpan dananya pada sebuah investasi. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan bling-bling. Bukan tidak menggunakan bling-bling. Kalau di Kota Gorontalo juga, kalau melihat bling-bling itu kan nanti pesta gitu. Kalau kehidupan sehari-hari kan tidak seperti di Makassar mungkin. Saya pernah di Makassar, Di Makassar, jadi disimpan di sebelah kanan ya. Yang menggunakan bling-bling. Terakhir, kontribusi secara teoritis dari novelty yang diperoleh Bu Penny, apa yang bisa diberikan? Saya mengembangkan tadi model keputusan investasi rumah tangga berbasis behavior finance. Jadi secara perilaku, kalau di finance hanya melihat secara individual, tetapi dengan model keputusan investasi yang memakai moderasi ganda, yaitu literasi keuangan dan perilaku keuangan, bisa melihat bahwa secara keseluruhan pengambilan keputusan bukan hanya secara individual saja, tetapi bisa dilihat dari beberapa faktor tadi, bahwa ada faktor psikologis, kognitif, dan faktor perilaku. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Prof. Kusna. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Dharma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat penelitian
penelitian ibu menurut saya ini menarik. Kenapa menarik? Karena sensitif. Kenapa saya katakan sensitif? Karena menyangkut perilaku keuangan dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga berarti bicara ya. Di dalam ilmu ekonomi memang sebenarnya sudah diklasifikasikan ini rumah tangga. Ada pendapatannya yang hanya habiskan konsumsi. Jadi motifnya itu hanya untuk menghabiskan konsumsi. Yang klasifikasi kedua bukan hanya sampai dikonsumsi tetapi juga menyimpan. Jadi dia prinsipnya di situ adalah motifnya itu adalah berjaga-jaga. Penelitiannya ibu sampai pada bukan hanya konsumsi dengan simpan tapi sampai pada investasi. Sekarang pertanyaan saya ke Bu Penny, apa sih sebenarnya motifnya sehingga rumah tangga itu harus investasi? Silakan. Dalam konteks penelitian saya untuk Kota Gorontalo, motivasi dari rumah tangga berinvestasi tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga keamanan finansial dari keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Rumah tangga yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung mampu memahami risiko secara lebih rasional sehingga tetap terdorong untuk berinvestasi. Sedangkan rumah tangga dengan literasi yang rendah cenderung lebih menghindari investasi karena memandang risiko sebagai ancaman. Jadi saya melihat bahwa untuk motivasi dari investasi rumah tangga pada dasarnya adalah mencapai kesejahteraan dan keamanan finansial jangka panjang. Sedangkan kalau persepsi risiko dengan literasi keuangan menentukan bagaimana motivasi tersebut diwujudkan dalam keputusan investasi atau bagaimana rumah tangga memutuskan suatu investasi untuk keluarganya tersebut. Berarti motifnya itu adalah kesejahteraan. Nah, di sini kan ada risiko ya. Risiko itu artinya bukan rugi, tetapi peluang untuk rugi itu ada. Begitu berarti Bu ya. Berarti terkadang rumah tangga mencari kesejahteraan, tetapi karena salah tidak bisa memanage risiko itu dengan baik, justru sebaliknya itu yang terjadi. Itu Bu ya mungkin ya. Sekarang makanya yang menjadi salah satu dari hasil temuannya Ibu Celia bahwa untuk mengurangi ketidakpastian itu atau mendekatkan kesejahteraan maka rumah tangga itu perlu dibekali literasi keuangan. Nah di sini sensitifnya di sini Bu ya. Di dalam rumah tangga mungkin Prof. Salim tadi sudah singgung juga sedikit bahwa di dalam rumah tangga itu ada dua pengambil keputusan yang sering konflik. Kalau di perusahaan kan ada pemilik dan manajer. Tapi ini ada dua. Siapa kepala rumah tangga dengan bendahara? Bapak sama ibu. Ini sering sekali konflik. Bapak bilang, ini menguntungkan. Ibu bilang, tidak usah dulu. Sekarang pertanyaan saya ke ibu, siapa sebenarnya yang perlu diliterasi ini? Apakah bapak atau ibu? Saya silakan. Saya sebenarnya karena konteks saya adalah rumah tangga dan saya melihat bahwa rumah tangga itu adalah sepasang berdua Bapak, tidak bisa satu, ada suami dan ada istri. Jadi kalau rumah tangga kalau mau bisa dibilang sebenarnya dua-duanya harus punya literasi yang sama. Kalau dua-duanya punya literasi yang berbeda, otomatis pasti pandangannya juga berbeda terhadap putusan investasi. Seperti dengan hasil penelitian saya bahwa kalau laki-laki, secara keseluruhan kan laki-laki yang mengambil keputusan investasi. Nah, laki-laki lebih berpikir kepada bagaimana investasi ini jangka panjang. Sedangkan kalau ibu rumah tangga mereka melihat bagaimana keamanan atau konsumsi dalam rumah tangga terpenuhi dulu. Jangan investasi dulu, tetapi konsumsi terpenuhi dulu baru bisa investasi. Bagaimana kita mau investasi kalau konsumsi harian dalam rumah tangga tidak bisa terpenuhi? Pak Dokter,
Arman. Selanjutnya ke tim promotor, siapa yang dulu? Sekarang Prof Yunus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya Bu Penny sampai ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mungkin ingin sedikit bercerita soal Ibu Penny ini, Prof Salim dan teman-teman lainnya, bahwa memang menarik menurut saya karena Ibu Penny ini kan sebenarnya kalau kita lihat asal usulnya kan, kalau kita baca dari Kupang, Bu ya, dari Kupang, kemudian mencoba mengambil disertasi yang judulnya terkait dengan perilaku dan gaya hidup orang di Gorontalo. Ya, jadi dulu saya ingat saya pernah membaca sebuah buku, ada seorang Belanda yang ketika dia mau melakukan riset tentang Islam di Aceh, dia harus masuk Islam dulu. Ya, bahkan dia pergi melakukan perjalanan ibadah haji tahun 1894 hanya untuk betul-betul mendalami Islam. Ya, mungkin ini ada sedikit korelasinya dengan Ibu Penny, bahwa mungkin Ibu Penny sudah membayangkan bahwa suatu saat saya akan meneliti disertasi S3 saya tentang perilaku dan gaya hidup Gorontalo, maka menikahlah sama orang Gorontalo. Ya, jadi bisa menyatu sama orang Gorontalo, kira-kira begitu ya. Tapi menarik juga menurut saya karena Ibu Penny lahir punya dari Gorontalo, tapi menimba S2-nya di Sulawesi Selatan. Jadi mungkin aspek perilaku dan gaya hidup orang Sulawesi Selatan juga tahu ya. Saya kira itu. Saya kira menarik ini. Oke. Pertanyaan saya cuma satu, Bu Penny nanti bisa dijawab, bahwa kalau kita merujuk pada berbagai teori yang ada, ya, sebenarnya penempatan perilaku dan gaya hidup itu lebih banyak ditempatkan sebagai variabel mediasi. Pertanyaan saya, kenapa begitu yakin Ibu Penny atau Promopenda menempatkan perilaku dan gaya hidup menjadi variabel moderasi? Demikian, ya. Silakan dijawab ya. Di sini saya mengambil literasi keuangan sebagai moderator atau moderasi yang mana bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi resiko, dan bukan sebagai mediator, tetapi moderasi yang saya ambil yang menjelaskan bagaimana persepsi resiko mempengaruhi keputusan investasi. Secara teoritis saya menempatkan literasi keuangan sebagai moderator karena literasi keuangan bukanlah akibat atau outcome dari persepsi resiko, melainkan literasi keuangan itu adalah kemampuan kognitif daripada individu sebelum proses pengambilan keputusan investasi berlangsung. Jadi kalau mau melihat bahwa persepsi risiko itu sebenarnya menjawab seberapa besar risiko yang saya lihat, sedangkan kalau literasi keuangan melihat atau menjawab pertanyaan apakah saya mampu memahami dan mengelola risiko tersebut. Secara teori tidak ada teori yang bisa menghubungkan bahwa persepsi risiko yang tinggi akan membuat individu menjadi lebih literasi. Sedangkan kalau literasi keuangan yang tinggi dan rendah akan mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan investasi. Sekian, Prof. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya ke Ibu Dr. Widayanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Penny. Ya, jadi ini saya
penanya kedua dan terakhir, jadi sebelumnya sudah agak lebar dibanding yang tadi. Bu Penny, dari hasil penelitian kan ada novelty penelitian. Satu di antaranya novelty tersebut adalah bahwa peningkatan persepsi risiko justru mendorong rumah tangga ini melakukan investasi defensif. Ya, instrumen yang dianggap aman pada investasi defensif tersebut, sehingga di sini terlihat bahwa ada yang berbeda antara asumsi teori keuangan tradisional, ya, dari instrumen yang dianggap aman tersebut. Saya mau Ibu menjelaskan secara akademik mengapa Promovenda ini temuan dari Promovenda ini tidak bertentangan dengan behavior finance. Jadi ada teori yang sudah akan dibahasnya tadi. Nah, di sini terlihat bahwa justru apa yang ditemukan oleh Ibu Fendi ini memperkuat pengembangan dari teori tersebut, ya, behavior finance teori. Nah, pertanyaannya apa kontribusi teoritis penelitian dari Promovenda atau Fendi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pada perilaku, jadi pada behavior finansial tersebut. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, silakan. Kalau saya mau merangkum kesimpulan dari pertanyaan itu adalah melihat bahwa ada sedikit perbedaan asumsi yang berbeda dari keuangan tradisional dengan teori behavior financial stability. Sebenarnya penelitian ini memang menemukan bahwa semakin tinggi persepsi risiko, semakin tinggi kecenderungan rumah tangga untuk melakukan keputusan investasi, sehingga sedikit berbeda dengan yang tradisional tadi. Tetapi investasi tersebut diarahkan pada instrumen yang dianggap aman, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada tabungan emas dan lain sebagainya, sedangkan kalau aset realnya masih sedikit, lebih sedikit maksud saya. Temuan ini sebenarnya sekilas tampak berbeda dengan teori keuangan tradisional yang mengasumsikan bahwa meningkatnya persepsi risiko akan menurunkan minat investasi karena investor bersifat risk averse. Namun apabila dianalisis menggunakan teori behavior finance, khususnya untuk menggunakan prospek teori yang dikembangkan oleh Kennan dan ini, temuan tersebut justru konsisten maksud saya, di mana behavior finance menjelaskan bahwa keputusan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan rasional mengenai expected return, jadi hanya untung rugi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi psikologis, kognitif, dan faktor perilaku yang saya masukkan ke dalam penelitian saya ini. Oke, Dr. Fitayati. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Yuliana. Terima kasih Ketua. Ibu Penny, selamat ya Bu, sudah sampai sedikit lagi untuk pencapaiannya jadi dokter. Pertanyaan saya gampang, tidak terlalu susah. Saya hanya mau menanyakan bagaimana menurut Ibu Penny literasi keuangan dan persepsi risiko masyarakat itu kan berbeda-beda ya, bervariasi. Satu rumah tangga saja dengan dua kepala itu persepsinya juga berbeda-beda. Nah, tetapi rumah tangga itu kan merupakan salah satu fondasi dari perekonomian secara keseluruhan. Nah, menurut Ibu Penny, strategi apa sih, kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan rumah tangga yang sehat? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan inklusi rumah tangga yang lebih sehat? Kalau menurut saya,
tingkat pemahaman dari literasi keuangan dalam rumah tangga seperti yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan dari mana yang lebih bisa dipilih, laki-laki atau perempuan yang bisa dilihat. Sebenarnya karena saya melihat bahwa ini rumah tangga, artinya dalam pemahaman saya rumah tangga itu terdiri dari dua orang yang berbeda. Tetapi bagaimana untuk menyatukannya itu adalah dengan penyamaan literasi keuangannya. Ada beberapa yang risk averse, maksudnya takut akan resiko. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana menjembatani atau bisa mengurangi rasa takut dari akan resiko terhadap investasi? Sebenarnya pola pikir yang saya dapati bahwa pola pikir antara laki-laki dan perempuan sedikit berbeda. Kalau laki-laki lebih bisa menangkap resiko, sedangkan kalau perempuan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia lebih bagaimana meminimalisir apa yang ada di dalam rumah dulu gitu. Yang penting dalam rumah safety dulu, baru kita bisa berpikir untuk investasi. Jangan sampai kita investasi tetapi kebutuhan dalam rumah malah belum bisa terpenuhi secara keseluruhan. Dr. Juliana, selanjutnya pada Pak Dr. Zakir. Baik, terima kasih yang kami hormati Komavenda Saudari Penny Christian. Saya kira Anda sudah memiliki proses yang panjang S3 Ilmu Ekonomi pasca sarjana Universitas Laku. Saya juga orang yang paling berbahagia hari ini Anda diberi promosi dengan judul peran moderasi literasi keuangan dalam pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi rumah tangga di Kota Gorontalo. Saya kira beberapa sudah disampaikan tadi, sudah banyak hal yang disampaikan memperkuat temuan riset saudara ini, termasuk dari penguji eksternal yang keahliannya memang spesifik mengenai risiko keuangan. Kita tahu, saya lihat juga bahwa kelebihan utama terhadap fungsi penelitian Komavenda ini pada keputusan investasi rumah tangga yang disebutkan tadi. Jadi ada persoalan khasan terutama di masyarakat Gorontalo berkaitan dengan ketahanan keuangan keluarga, literasi investasi keuangan, perlindungan masyarakat dari investasi, terutama investasi bodong yang semakin dikenal. Nah, tadi saya hanya satu hal yang tadi ada temuan saudari Komavenda di dalam disertasi ini. Justru saya bertanya, mempertajam lagi, mengapa persepsi risiko justru berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, padahal secara literatur keuangan klasik mengatakan semakin tinggi risiko, semakin rendah keinginan investasi, terutama masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah. Tapi ada hubungan antara risiko dan imbal hasil dalam kondisi pasar yang rasional juga. Saya kira investasi yang memberikan keuntungan raksasa harus juga mempunyai risiko tinggi. Saya kira ini banyak hal yang terjadi. Hubungan keduanya bersifat linear dan searah ya, dimana kalau teorinya low risk low return atau high risk high return. Nah, ini perlu penjelasan saudari Komavenda terkait dengan temuan saudara ini. Silakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa semakin tinggi risiko maka semakin tinggi juga return yang diharapkan oleh investor. Sebenarnya hasil penelitian saya ini kalau mau melihat tidak bertentangan dengan teori
keuangan, di mana yang tadi Bapak sampaikan bahwa kalau teori keuangan kan high risk, high return, sedangkan kalau rendah ya rendah juga pendapatannya. Tetapi yang saya ukur adalah persepsi risikonya. Jadi kemampuan investor memahami dan menilai risiko itu tersebut. Jadi semakin baik persepsi risiko, semakin rasional investor dalam mengambil keputusan investasi, sehingga pengaruhnya menjadi positif terhadap pengambilan keputusan investasi keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kepada Promopenda dan keluarga saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dr. Zakir. Saya mungkin tidak bertanya, cuma saya mau mendengarkan pendapat dari Promopenda menyangkut gaya hidup. Jadi ini ada kaitannya juga dengan ini. Jadi mungkin pernah mendengar pola kehidupan di dalam memanfaatkan keuangan keluarga itu yang kita sebut sebagai efek lipstick. Ya, lipstick ini dikembangkan oleh mantan CEO dari Estée Lauder yang memproduksi lipstick, Leonard Lauder, makanya disebut sebagai lifestyle efek, lipstick efek. Nah, menurut Ibu Promopenda, di Gorontalo ada tidak kecenderungan pola itu? Jadi orang ini kan kalau dia punya uang banyak, maka dia akan mengkonsumsi barang-barang yang branded, yang bermerek gitu. Nah, ketika dia punya pendapatan itu menurun, ini kan agak susah ini mau mengubah ini. Tetapi dia tetap mau eksis, paling tidak dia punya kepuasan itu terpenuhi dengan sedikit menurunkan dia punya gaya hidup atau pola konsumsinya itu. Tetapi dia punya kepuasan itu tetap dia peroleh gitu. Inilah kira-kira efek lipstick efek ini, kira-kira seperti itu ceritanya. Menurut Ibu Femi di Gorontalo itu apakah fenomena itu ada, dan menurut Ibu Femi ada tidak pengaruhnya dengan kaitannya dengan penelitian Ibu Femi? Saya bisa. Untuk kecenderungan yang ada di Kota Gorontalo sebenarnya kalau saya mau melihat hampir sama dengan yang ada di kota-kota lain, bahwa semakin tinggi pendapatan artinya konsumsi juga semakin berbeda. Contoh, kita punya pendapatan 2 juta, kita masih mandi pakai sabun Lifebuoy dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita punya pendapatan yang berbeda, kita akan memakai sabun yang berbeda daripada yang kita konsumsi sehari-hari. Itu pun yang terjadi di Kota Gorontalo, sehingga di awal saya sampaikan bahwa tantangan investasi Gorontalo itu terlihat dari gaya hidup dari masyarakat atau responden yang di Kota Gorontalo yang sudah sangat konsumtif. Silakan untuk mengambil tempat duduk. Untuk sementara kita tidak sosin, kita punya ujian ini karena rupanya sambil kita bertanya tadi penilaian juga sudah sedang berlangsung, sehingga ketika pertanyaan terakhir rupanya nilainya juga sudah diberikan kepada saya, jadi tinggal saya rekap. Nah, dari hasil penilaian kemampuan Promopenda di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari seluruh tim penguji dan melihat riwayat akademik Promopenda selama studi di program ilmu ekonomi S3 ini,
rupanya Ibu Feby ini pernah cuti ya? Ya, sama cuti. Jadi indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi itu 3,93. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan saudari di dalam redenasi ilmiah pada hari ini diberikan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh nilai akhir kelulusan sebagai doktor itu nilainya juga A, maka sebagai doktor saudari Feby Christian dinyatakan lulus dengan predikat wisuda sangat memuaskan. Diterima? Kalau tidak diterima tidak apa-apa, kita ulang lagi ujiannya. Ya. Untuk itu sebelum kami melantik saudari Feby sebagai dokter pada hari ini, kami persilakan untuk ke depan menandatangani berita acara saudari Feby Christian menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu manajemen. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amal jariah yang akan saudari baktikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Untuk itu kami mengucapkan selamat kepada Dr. Feby Christian. Silakan. Sebelum rapat panitia ujian ini saya tutup, saya memberikan kesempatan kepada saudari Promopenda Dr. Feby Christian untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting pada kesempatan kali ini. Saya persilakan. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya pencapaian hari ini atau pencapaian saat ini tidak terlepas daripada bantuan dari segenap pihak. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada suami dan anak saya yang saya meninggalkan mereka lebih lama saya di Gorontalo di Palu daripada di Gorontalo. Malah puasa kemarin sebenarnya saya sedikit kecewa waktu susah sekali saya mau mendapatkan keputusan bahwa itu sudah oke gitu dari pemimpin. Saya meninggalkan suami dan anak dan keluarga di Gorontalo itu. Saya pulang nanti 2 hari sebelum Lebaran. Tetapi alhamdulillah suami dan anak bisa memahami itu dan tetap mau support, walaupun ketika Lebaran kemarin agak keteteran karena saya lebih fokus kepada kuliah saya. Kemudian kepada keluarga, mertua saya, kemudian tante-tante yang sempat hadir. Kemarin saya pikir bahwa sempat sedih waktu Ibu Vita tanya mana suami ibu gitu. Kalau saya jadi ibu pasti saya menangis kalau pas saya promosi suami tidak mendampingi. Tapi saya bilang sudah ada anak saya Bu yang mendampingi gitu. Tetapi ternyata di detik-detik terakhir
saya mendapatkan kejutan bahwa ternyata suami dan keluarga besar suami datang dari Gorontalo 1 hari sebelum saya ujian. Jadi mereka sampai kemarin dan suami juga ternyata tidak minta izin. Jadi selesai saya ujian harus balik kembali ke Gorontalo. Kemudian terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Mutaffi yang bersedia menjadi ketua untuk sidang hari ini. Kemudian Bapak Dr. Muzakir SE/MSI yang bukan hanya sebagai Kaprodi tetapi juga sebagai penguji dan sekarang sebagai sekretaris yang banyak sekali membantu kami mahasiswa dari Gorontalo. Jadi kalau ada sesuatu yang terkendala, kami langsung ketemu dengan Bapak dan Bapak selalu bisa mencarikan jalan solusi yang terbaik buat kami tanpa menyusahkan kami, dan Bapak selalu memikirkan bahwa kami dari jauh dari Gorontalo sehingga kami perlu dibantu. Kemudian kepada Bapak Dr. Asnyadi, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesediaannya, bahwa saya mendapatkan pelajaran dari Bapak bahwa menunggu dan pasti hasilnya akan memuaskan. Bapak menguatkan saya pada saat saya akan ujian tutup kemarin. Sempat saya sampaikan bahwa Bapak saya gugup gitu. Bapak bilang kenapa gugup gitu? Semua orang melewati ini dan Ibu juga pasti bisa melewati ini. Terima kasih Bapak untuk supportnya. Kemudian kepada penguji yang selalu punya waktu untuk mengambil semua momen, Ibu Profesor Dr. Husna SE/MSI. Terima kasih Ibu. Setiap kali ujian, Ibu yang paling excited untuk ayo Bu kita berfoto. Gitu. Terima kasih Ibu. Momen-momen itu saya dapatkan dari Ibu. Jadi beberapa dokumentasi malah saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih Ibu masukan dan supportnya yang Prof sampaikan pada saya. Kemudian kepada penguji selanjutnya adalah Dr. Darman SE/MSI. Terima kasih Bapak untuk bantuannya. Bapak menggantikan di menit-menit terakhir. Tetapi terima kasih Bapak untuk semua bantuan dan supportnya. Dan terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada 3 orang hebat di belakang saya, bukan di belakang saya, maksud saya yang menuntun saya sampai bisa selesai hari ini, walaupun beberapa hal sedikit terkadang saya kecewa dan lain sebagainya, tetapi 3 orang ini adalah penguat bagi saya. Yang pertama Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim SE/MSI. Terima kasih Prof. Dari Prof saya banyak belajar bahwa saya harus teliti dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana Prof begitu perfectnya memeriksa semua disertasi saya, apa yang harus saya lakukan, semua arahan begitu banyak yang Prof sampaikan kepada saya. Dan Prof juga bukan hanya sebagai promotor yang luar biasa membimbing saya, tetapi juga sempat menjadi Bapak Pos yang punya pos yang sangat eksekutif buat saya dan membuat saya nyaman ketika saya menghadapi ujian hasil dan tutup kemarin. Kemudian Ibu Dr. Fitayati Fatah SE/MSI. Terima kasih Ibu. Banyak hal yang saya dapatkan dari Ibu. Ibu selalu menguatkan saya. Ibu selalu memberikan support kepada saya. Ibu selalu mengingatkan saya bahwa semua harus dijalani dan pasti kami bisa melewati itu. Terima kasih Ibu. Kemudian support terbaik saya Ibu Dr. Juliana Kadang SENM. Ibu, terima kasih Ibu. Ibu adalah pembimbing pertama ketika saya masih berada di Gorontalo. Teman-teman semua sudah berada di Palu. Ibu yang menghubungi saya. Apa kendala Ibu Penny di Gorontalo sampai tidak bisa hadir di Palu? Teman-teman semua sudah waktu itu sudah bimbingan, malah sudah ada yang proposal, tetapi saya masih tertinggal. Ibu yang pertama kontak saya, Ibu yang pertama membantu saya, akhirnya saya bisa berjalan sampai hari ini. Terima kasih Ibu untuk semuanya. 3 orang hebat yang ada di samping saya. Terima kasih semuanya. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga buat teman-teman saya yang menghadiri ujian hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Parmin SE/MAK. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Bapak mewakili dari Gorontalo dan juga teman Ronda. Kemudian Ibu Dr. Rosmina Hiola
SEMSI. Terima kasih Ibu mewakili dekan dari Fakultas Ekonomi. Kemudian teman terbaik saya yang selalu mendampingi saya, calon kandidat doktor Ibu Popi Mujizat SEMM. Terima kasih Ibu. Banyak hal yang saya dapatkan di Gorontalo ketika saya bersama Ibu. Kita lama tinggal di Gorontalo bersama. Dengan Ibu saya mendapatkan keluarga baru yang luar biasa. 3 orang keluarga Ibu, 4 dengan Bapak Fakih yang sangat membantu saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat bersyukur ketemu dengan keluarga Ibu yang sangat-sangat membantu dari awal saya datang ke Palu sampai hari ini. Terima kasih untuk semua support dari keluarga Bu Popi. Terima kasih. Kemudian untuk ustazah saya Ibu Sri Meke Yusuf, banyak hal yang terjadi selama saya kuliah, tetapi beliau selalu memberikan tausiah kepada saya bagaimana saya menghadapi semua hal yang terjadi selama saya menjalankan studi ini. Kemudian untuk teman-teman yang sempat hadir, Ibu Dr. Nurjana, kemudian Ibu Dr. istri dari Pak Mahmi, kemudian Bapak temannya Ibu Popi. Bapak, terima kasih Bapak, saya cuma menelpon tapi Bapak bisa hadir. Terima kasih Bapak untuk waktu luangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terakhirnya tadi ucapan terima kasih dari saudari Dewi Christian, Dr. Dewi Christian, maka ujian tutup pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.